Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam biologi, yaitu tentang sistem ekskresi. Oke, kita mulai saja ya. Pengeluaran-pengeluaran di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada sekresi, yaitu proses pengeluaran hormon dan enzim oleh kelenjar. Dan pengeluaran ini masih dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan. Dan ini tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang ketiga, ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Dan ini juga harus dikeluarkan dari tubuh karena bersifat racun. Sekarang kita lihat organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat ekskresi. Yang pertama ada kulit, kemudian ada paru-paru, ada hati, dan ginjal. Kita singkat dengan kupahat ginjal. Kita lihat sekarang organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berfungsi yang pertama pengeluaran zat sisa berupa urea, asam urat, amonia, dan lain-lain. Yang kedua, ginjal berfungsi untuk pengeluaran zat racun, misalnya zat aditif yang ada di makanan, contohnya MSG, pewarna buatan, dan lain-lain. Selanjutnya, zat racun sisa-sisa obat-obatan juga dikeluarkan melalui ginjal. Fungsi ginjal yang ketiga yaitu penjaga tekanan darah melalui pengeluaran garam dan air. Sekarang kita lihat bentuk dan struktur dari ginjal. Ginjal manusia itu berbentuk seperti kacang merah. Jumlahnya 2 buah, letaknya di kiri dan kanan dekat pinggang, sebelah belakang. Kemudian ginjal yang sebelah kanan itu lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri karena di atas dari ginjal yang sebelah kanan terdapat organ hati. Kemudian saluran setelah ginjal terdapat ureter, kemudian urin masuk ke kandung kemih, dan terakhir akan keluar lewat uretra. Bagian-bagian utama dari ginjal, kalau kita perbesar, yang pertama terdapat bagian luar atau korteks, kemudian bagian tengah medula, dan bagian dalam pelvis. Kemudian terdapat arteri dan vena. Selanjutnya, di bagian korteks dan medula ini kalau kita perbesar, maka kita akan menemukan jutaan nefron. Nefron ini adalah unit satuan terkecil yang bekerja dalam proses pembentukan urin. Bagian-bagian nefron terdiri dari ada glomerulus, kemudian ditutup atau dibungkus oleh kapsul Bowman. Kemudian terdapat saluran yang berlekuk-lekuk yang disebut dengan tubulus contortus proximal. Kemudian ada lengkung Henle. Selanjutnya ada tubulus contortus distal. Dan yang terakhir ada tubulus collectivus. Sekarang kita bahas bagaimana proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal manusia. Prosesnya yang pertama disebut dengan filtrasi, yaitu proses penyaringan darah. Komponen yang tersaring yaitu sel darah dan protein plasma atau albumin. Kedua komponen ini harus kembali lagi ke dalam tubuh dan tidak boleh ada di dalam urin. Tempat filtrasi yaitu glomerulus. Ketika di dalam urin seseorang terdapat sel darah dan protein plasma atau albumin, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut mengalami kerusakan pada bagian glomerulusnya. Dan hasil dari filtrasi ini yaitu urin primer. Urin primer ini urin yang masih mengandung zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh.
nanti di proses selanjutnya akan diserap kembali. Proses pembentukan urin yang kedua di dalam ginjal yaitu reabsorpsi. Ini merupakan proses penyerapan kembali zat yang masih berguna. Reabsorpsi ini adalah lanjutan dari proses filtrasi, di mana proses filtrasi menghasilkan urin primer. Di dalam urin primer ini masih banyak terdapat zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Selanjutnya, di proses reabsorpsi, zat-zat yang berguna itu akan diserap kembali. Reabsorpsi itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada reabsorpsi obligat, reabsorpsi yang pasti terjadi. Tempatnya di tubulus contortus proximal. Komponen yang tersaring yaitu glukosa dan asam amino. Kedua komponen ini akan masuk kembali ke dalam tubuh. Jika di dalam urin seseorang banyak terdapat glukosa atau asam amino, maka bisa dipastikan bahwa bagian tubulus contortus proximalnya mengalami gangguan atau kerusakan. Jenis reabsorpsi yang kedua yaitu fakultatif. Reabsorpsi ini dilakukan tergantung kebutuhan tubuh dan dibantu oleh hormon. Tempatnya di lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Komponen yang tersaring, yang pertama ada air, ini dibantu oleh ADH atau antidiuretik hormon. Yang kedua ada ion Ca2+, yang dibantu oleh PTH atau paratiroid hormon. Kemudian yang ketiga komponen yang tersaring yaitu ada Na+, yang dibantu oleh hormon aldosteron. Hasil dari proses reabsorpsi yaitu berupa urin sekunder. Proses pembentukan urin di ginjal yang ketiga yaitu augmentasi. Proses ini merupakan penambahan zat yang tidak berguna. Misalnya ada H+ dan K+. Tempat augmentasi yaitu tubulus contortus distal. Hasil dari proses augmentasi yaitu urin tersier atau urin sejati. Komponen-komponennya ada 95% air, kemudian sisanya ada urea, asam urat, kemudian kreatinin. Kreatinin ini adalah hasil dari pemecahan protein di otot. Kemudian ada benda keton, yaitu hasil dari metabolisme lemak. Kemudian ada asam hipurat, hasil dari pencernaan sayur dan buah. Kemudian ada pigmen urobilin yang didapatkan dari perombakan eritrosit tua yang terjadi di dalam hati. Kemudian juga terdapat vitamin yang berlebih. Kemudian terdapat ion K+, H+, ada amonia, kemudian natrium. Sekarang kita bahas faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Faktor internal yang pertama yaitu ADH atau antidiuretik hormon. ADH ini berperan sebagai penarik air di dalam tubuh. Jika kita sedikit minum, maka jumlah ADH itu akan banyak. Yang kedua, faktor internal yaitu hormon insulin. Jika kekurangan hormon insulin, itu akan mengganggu penyerapan gula. Kemudian faktor eksternal, yang pertama ada suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan dingin, maka urin yang dikeluarkan akan banyak. Dan sebaliknya, jika suhu lingkungan panas, maka urin yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Kemudian yang kedua, jumlah air yang diminum. Dan yang ketiga, jumlah garam. Garam ini juga berfungsi untuk mengikat banyak air. Sehingga ketika jumlah garam banyak di dalam tubuh, maka urin yang dikeluarkan juga sedikit. Selanjutnya ada zat diuretik. Zat diuretik ini berupa alkohol, kopi, dan teh. Ketiga zat ini akan menyebabkan pengeluaran urin menjadi banyak jika zat tersebut banyak terdapat di dalam tubuh. Organ ekskresi pada manusia selanjutnya yaitu paru-paru.
Paru-paru berfungsi sebagai organ pengeluaran CO2 dan H2O hasil respirasi internal. Reaksi kimia dari respirasi internal yaitu C6H12O6 atau glukosa akan ditambah dengan oksigen, terjadi oksidasi. Ini akan membentuk CO2 plus H2O. Inilah zat yang akan dikeluarkan karena bersifat racun dan menghasilkan ATP atau energi yang dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas. Organ ekskresi selanjutnya yang ada pada manusia yaitu hati atau liver. Hati ini terdiri dari dua lobus atau ruangan. Ada bagian lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan itu terdapat kantung empedu atau vesica velea. Hati atau liver berfungsi yang pertama sebagai penetralisir racun atau detoksifikasi. Kemudian tempat terjadi proses glikogenesis, yaitu pengubahan glukosa menjadi glikogen oleh hormon insulin. Kemudian yang kedua terjadi proses glikogenolisis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa yang dibantu oleh hormon glukagon. Hormon insulin dan glukagon ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Fungsi hati yang ketiga yaitu perombakan eritrosit atau sel darah merah oleh histiosit, sel-sel yang terdapat di dalam hati. Kemudian fungsi yang keempat yaitu tempat pembentukan urea. Salah satu fungsi dari hati dalam proses ekskresi yaitu perombakan eritrosit. Di dalam eritrosit ini terdapat hemoglobin, dan hemoglobin ini terdiri dari globin dan hem. Globin ini akan menjadi asam amino bagi tubuh dan akan membentuk Hb atau hemoglobin baru. Selanjutnya, bagian hem ini terdiri dari 3, ada Fe atau zat besi. Ini akan membentuk eritrosit baru. Kemudian ada zat bilirubin yang akan berubah menjadi urobilin dan inilah yang akan mewarnai urin kita. Selanjutnya ada biliverdin, ini akan menjadi pigmen empedu berfungsi dalam membantu pencernaan yaitu mengemulsi lemak. Selanjutnya, fungsi hati dalam sistem ekskresi yaitu tempat pembentukan urea. Pembentukan urea ini terjadi melalui siklus ornitin atau siklus urea. Siklus ornitin ini terjadi yang pertama, NH3 atau amoniak hasil dari deaminasi. Itu akan bertemu dengan asam amino ornitin, ditambahkan CO2, akan menjadi asam amino citrulin. Selanjutnya, citrulin ini dengan amoniak akan membentuk arginin. Kemudian asam amino arginin akan diubah menjadi ornitin dan urea melalui bantuan enzim arginase. Ornitin ini akan kembali ke siklus nomor 1, selanjutnya urea ini akan dibuang melalui ginjal karena bersifat racun bagi tubuh manusia. Organ ekskresi selanjutnya yaitu kulit. Kulit itu terdapat 3 bagian utama, ada epidermis, kemudian dermis, dan hipodermis. Kemudian terdapat, dari gambar ini kita lihat ada otot penegak rambut, kemudian ada rambut, kemudian ada kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan ada bagian di hipodermis yang terdapat banyak lemak. Selanjutnya ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kulit merupakan organ terbesar, fungsinya sebagai tempat pengeluaran keringat. Keringat ini memiliki komposisi berupa air, garam, urea, dan ion Na+. Kita tahu bagian utama dari kulit tadi ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Sekarang kita lihat lapisan kulit yang pertama yaitu epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan-lapisan
yang kita singkat dengan korsi granat spesial. Yang pertama, stratum atau lapisan corneum. Ini adalah lapisan yang selalu mengelupas atau kulit mati. Yang kedua, stratum lucidum. Lapisan yang berwarna bening dan tebal, ini biasanya hanya terdapat di telapak kaki dan telapak tangan. Yang ketiga ada stratum atau lapisan granulosum. Di sini terdapat melanin, ini yang memberikan warna pada kulit. Semakin banyak melanin, maka semakin gelap kulit seseorang. Yang keempat ada stratum atau lapisan spinosum. Ini adalah lapisan yang paling tebal pada kulit, berfungsi untuk menahan gesekan dari luar. Dan yang kelima ada stratum basal atau germinativum. Ini adalah lapisan yang terus membelah untuk menggantikan lapisan yang mengelupas. Bagian kulit yang kedua yaitu dermis, bagian tengah. Di sini terdapat jaringan ikat dan juga kelenjar. Ada dua jenis kelenjar, ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak atau glandula sebasea yang menghasilkan minyak untuk membasahi rambut. Bagian terakhir atau ketiga dari kulit ada hipodermis atau subcutaneus. Di sini terdapat sel lemak, kemudian pembuluh darah, dan ujung saraf.